Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak, teman-teman semua di kelas 6 Andalusia dan di kelas 6 Cordova. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Oke, bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK di kelas 6. Sekarang kita sudah memasuki pembelajaran 4, yaitu pembahasan tentang variasi dan kombinasi seni bela diri pencaksilat. Oke guys, kalian pasti sudah pernah mendengar kata pencaksilat. Atau mungkin salah satu di antara kalian, atau banyak, bukan salah satu ya, pernah mengikuti eskul silat? Coba siapa guru eskul pencaksilat di SD Teluswa? Siapa? Nah, betul. Jawabannya adalah Ustadz Waluyo. Oke teman-teman semua, tidak lupa kita sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca doa, ya. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan ketika kita selesai berdoa, Allah selalu mengabulkan doa kita dan Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Nah, dalam pembelajaran 4, yaitu tentang variasi dan kombinasi seni bela diri pencaksilat, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan gerakan memukul, menangkis, mengelak, dan menendang. Dan yang kedua adalah kalian mampu mempraktikkan gerakan memukul, menangkis, mengelak, dan menendang. Oke semuanya, ini ada kata-kata memukul, menendang, tapi ada kata-kata juga menangkis dan mengelak. Nah, kata-kata ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, karena sedikit atau bukan sedikit ya, konotasi dari pada kata-kata pencaksilat memang adalah ruang lingkupnya seperti di dalam kekerasan ya, tapi sebenarnya ini adalah seni bela diri ya. Kita boleh memukul, kita boleh menendang, tapi dalam konteks kita sedang membela diri atau membela orang-orang yang lemah. Oke, itu tentang tujuan pelajaran. Kita langsung saja. Mungkin di kelas 6 ini pertama kalinya BJOK itu ada pembahasannya ya. Jadi tetap semangat dan jangan lelah untuk belajar. Nah, kita langsung saja pengertian seni bela diri pencaksilat. Nah, teman-teman semua, istilah pencak dipakai di daerah Jawa. Jadi ada pencaksilat ya. Nah, pencak itu istilahnya dipakai di daerah Jawa. Sedangkan silat dipakai di daerah Sumatera dan Kalimantan. Nah, pengertiannya apa Ustadz? Nah, ini pencak itu artinya adalah gerak dasar bela diri yang terkait dengan peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, pertunjukan, ataupun pertandingan. Jadi sekali lagi, apa itu pencak silat? Pencak dan silat sama saja ya. Nah, pencak artinya adalah gerak dasar bela diri yang terkait dengan peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, pertunjukan, ataupun pertandingan. Oke. Nah, dalam seni bela diri pencaksilat, kalian harus mengetahui juga nih manfaatnya apa aja. Ya. 1. Menjaga stamina ya, agar tubuh tetap tegar. Satu lagi, menjaga stamina, tubuh tetap bugar. Jadi sehat selalu ya. Orang yang sering latihan silat, insyaallah selain
harus juga menjaga pola-pola kesehatan yang lain. Dan yang kedua, menjaga kewaspadaan dan membela diri. Namanya juga seni bela diri, berarti dia harus membela diri. Dan ketika kita ingin maksimal dalam membela diri, maka kita harus tetap waspada. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Oke guys, dan manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kedisiplinan. Nah, ini bagus nih bagi teman-teman yang lalai, bagi teman-teman yang indisipliner, maka Ustadz sarankan kalian mengikuti ekskul silat atau kegiatan silat. Maka nanti kedisiplinannya akan meningkat. Dan yang terakhir manfaatnya adalah meningkatkan kesetiakawanan. Jelas ya. Di dalam dunia persilatan mungkin kita suka mendengar ada musuh dan kawan, tapi sebenarnya tidak ada musuh, semuanya menjadi kawan. Sehingga semuanya akan melindungi, akan saling menghargai, dan saling menjaga. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya, tapi kita fokuskan kepada 4 ini ya. Stamina tubuh tetap bugar, waspada, disiplin, dan setia kawan. Itu adalah manfaat pada dunia persilatan. Nah, kita sudah mengenal silat, kita sudah mengenal manfaatnya. Sekarang Ustadz ingin memberitahu bahwa silat adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang diberikan oleh nenek moyang kita, yang dijaga dari generasi ke generasi, sehingga kita yang saat ini dapat mempelajari, melestarikan, dan menikmati seni bela diri pencaksilat. Dari sejak penjajahan pun sudah ada guys. Contohnya seperti si Pitung yang melawan memberontak penjajah, dia menggunakan seni bela diri pencaksilat. Sekaligus dia meningkatkan sikap religiusnya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga usaha dalam seni bela dirinya sangat didukung oleh karomah-karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kita lanjut saja. Nah, kita kan sedang membahas tentang variasi dan kombinasi. Yang pertama adalah variasi kombinasi gerak memukul, menangkis, dan mengelak. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ini dilakukan oleh 2 orang. Mulailah dengan posisi berdiri dan kedua kaki rapat. Ya, sikap pertama. Kemudian salah satu di antara kalian atau kita sebut dengan anak pertama melangkahkan kaki kanan ke depan dan kaki kiri bertahan di belakang sehingga kedua kaki membentuk posisi setengah kuda-kuda. Dan anak yang kedua atau si Bella berdiri berhadapan anak pertama dengan posisi tubuh agak menyamping, kaki kiri menjadi tumpuan kuda-kuda. Ketika sudah saling berhadapan, sudah memasang kuda-kuda, sudah dalam posisi siap menyerang dan mempertahankan diri, maka si A itu memukul. Ya, contoh seperti gambar yang pesilat bersabuk warna merah ya, sedang memukul. Kemudian yang anak kedua atau si B yang pesilat memakai sabuk berwarna biru itu menangkis atau mengelak. Ya, lakukan kegiatan tersebut secara berulang ya, sehingga kalian mampu melakukan gerakan memukul dan mampu juga untuk menangkis dan mengelak. Bisa saling bergantian. Ketika sudah selesai si A giliran memukul, gantian si B yang memukul dan si A menangkis atau mengelak. Oke guys, itu variasi yang pertama, yaitu variasi kombinasi gerak memukul, menangkis, dan mengelak. Yang kedua, variasi kombinasi gerakan menendang dan elakan bawah. Hal yang pertama sama seperti variasi yang pertama tadi. Mulailah dengan posisi berdiri dan kedua kaki rapat. Kemudian anak pertama melangkahkan kaki kanan ke depan dan kaki kiri bertahan di belakang sehingga kedua kaki membentuk posisi setengah kuda-kuda. Baru setelah itu semuanya saling berhadapan. Anak kedua berdiri berhadapan. Anak kedua berdiri berhadapan anak pertama
dengan posisi tubuh agak menyamping. Kaki kiri menjadi tumpuan kuda-kuda. Baru setelah itu si A, anak pertama, menendang, dan anak kedua si B mengelak dengan cara menghindari tendangan tersebut. Lakukan gerakan tersebut sehingga kalian mahir dalam melakukan gerakan tendangan, dan kalian juga bisa mengelak. Jangan ketika kalian bisa menendang tapi kalian tidak bisa mengelak, maka nanti akan ketendang. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga, variasi kombinasi gerak tangkisan gedik dan tendangan. Mulailah dengan posisi berdiri dan kedua kaki rapat. Anak pertama membentuk posisi kuda-kuda dengan kaki kiri sebagai tumpuan. Anak kedua berdiri menghadap anak pertama dengan posisi tubuh agak menyamping, dan kaki kanan dilangkahkan ke arah kanan sehingga kedua kaki membentuk posisi setengah kuda-kuda. Jadi ketika si A menendang, si B langsung mematahkan tendangan tersebut, dibalikan lagi dia tendangannya ke tanah. Itu bisa kita lakukan bergantian. Ketika si A sudah selesai, maka tinggal tukar posisi dengan si B. Si B yang menendang, si A yang menangkis, yaitu dengan tangkisan gedik. Oke guys, itu variasi yang ketiga. Variasi yang keempat yaitu variasi kombinasi gerak tangkisan siku dan menendang. Mulailah dengan posisi berdiri dan kedua kaki rapat. Anak pertama membentuk posisi kuda-kuda kiri depan, dan anak kedua berdiri berhadapan. Anak pertama dengan posisi tubuh agak menyamping dan kaki kanan dilangkahkan ke arah kanan sehingga kedua kaki membentuk posisi setengah kuda-kuda. Kemudian si A menendang dan si B menangkisnya dengan siku. Kalian bisa melihat gambarnya, ilustrasinya. Lakukan kedua gerakan tersebut secara bergantian sehingga kalian bisa melakukan dengan sempurna gerakan tangkisan siku dan menendang. Itu tadi yang keempat. Nah sekarang yang kelima, variasi kombinasi gerak tangkisan potong dan menendang. Mulailah dengan posisi berdiri dan kedua kaki rapat. Anak pertama membentuk posisi kuda-kuda kiri depan, dan anak kedua berdiri berhadap anak pertama dengan posisi tubuh agak menyamping, dan kaki kanan dilangkahkan ke arah kanan sehingga kedua kaki membentuk posisi setengah kuda-kuda. Ya, ini dia menendang, langsung kita potong keluar, ya, sehingga dia atau tendangan dia tidak mengenai tubuh kita, karena kita sudah tangkis dengan tangkisan potong, yaitu kita menangkis, tendangannya kembali keluar sehingga tidak mengenai tubuh kita. Oke guys, bisa dipahami? Lanjut. Yang keenam, variasi kombinasi gerakan tendangan samping dan tangkisan bawah. Mulailah dengan posisi berdiri dan kedua kaki rapat. Anak pertama membentuk posisi kuda-kuda kiri depan. Kemudian anak kedua berdiri berhadapan anak pertama dengan posisi tubuh agak menyamping dan kaki kanan dilangkahkan ke arah kanan sehingga kedua kaki membentuk posisi setengah kuda-kuda. Ilustrasinya yang bisa Ustaz sampaikan, ketika dia menendang samping, kita mengelak atau sedikit merunduk sehingga tendangannya bisa kita tangkis dengan tangkisan bawah dan tendangannya tidak mengenai tubuh kita. Oke, itu adalah variasi-variasi dan kombinasi dalam si seni bela diri pencak silat. Jadi kita mempelajari pada hari ini 6 variasi kombinasi, ya. Ustaz ulangi. Yang pertama adalah variasi gerak memukul, menangkis dan mengelak. Yang kedua adalah variasi dan kombinasi gerakan menendang dan elakan bawah. Yang ketiga, variasi dan kombinasi gerakan tangkis gedik dan tendangan. Dan yang keempat, variasi dan kombinasi gerak tangkisan siku dan menendang. Dan yang kelima, variasi dan kombinasi gerak tangkisan potong dan menendang. Terakhir yang keenam, variasi dan kombinasi gerakan tendangan samping dan tangkisan bawah. Oke, kalian bisa melihat video ini kembali atau kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi, ya. Dan setelah menonton video ini, Ustadz akan menampilkan sebuah video pertandingan pencak silat dalam event olahraga nasional
sehingga nanti kalian bisa melihat bagaimana kombinasi dan variasi yang dipraktekkan. Walaupun memang tidak secara detail seperti yang kita pelajari pada hari ini, mungkin sudah lebih kaya, lebih kompleks dalam melakukan gerakan-gerakan pencaksilat dalam sebuah pertandingan nasional. Dan setelah itu kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz berikan, sehingga kalian lebih memahami materi-materi pembelajaran dalam bab keempat ini. Oke, mari kita saksikan video pertandingan pencaksilat berikut ini. Juri bersedia. Penjaga masa, bersilat. Oke guys, itu tadi pertandingan pencaksilat tingkat nasional. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua tadi dengan hikmah-hikmah atau manfaat-manfaat dari pencaksilat itu sendiri, sehingga kita menjalani hidup kita dengan lebih baik lagi dan bertanggung jawab.
Oke, dari Ustadz cukup sekian untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.